Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dengan NIM 221011073. Kelas D, Prodi Ilmu Komputer. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengantar teknologi informasi. Dosen Pak Alvin Trisaputra, DA Eskom Mkom. Materi pengantar teknologi informasi saya rangkum mulai dari pertemuan 1 hingga terakhir. Oke, lanjut. Materi pertama, pengantar teknologi informasi. Teknologi adalah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerima. Teknologi informasi berfungsi dalam mengelola data, proses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi memberikan manfaat untuk mencegah suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektif dan efisien dalam aktivitas manusia. Pertemuan kedua, teknologi perangkat komputer. Perangkat komputer secara garis besar terdiri dari 3 bagian, hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berikut komponen-komponennya. Lanjut kita ke software, merupakan perangkat lunak pada komputer yang dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh, merupakan program-program yang diperoleh untuk menjalankan perangkat keras komputer. Brainware, penggunaannya yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, contohnya program administrator dan operator. Teman ketiga, sistem operasi. Sistem operasi, operating system atau OS, adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Teman keempat, Microsoft Office. Pengertian Microsoft Office adalah sebuah paket aplikasi untuk perkantoran. Pertama kali dirilis pada tanggal 19 November 1990 yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan software ternama yaitu Microsoft. Soft ini didesain untuk dapat berjalan pada sistem operasi Windows, MA OS, dan juga Linux. Hanya saja untuk dapat digunakan pada sistem operasi Linux, software Microsoft Office memerlukan sebuah aplikasi pembantu untuk Linux bernama Winamp. Bagian-bagian Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Materi kelima, perangkat lunak. Perangkat lunak software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, produser, pengendalian pendukung, dan aktivitas-aktivitas. Pengelola perintah pada sistem komputer. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer, bertindak sebagai perantara antara pengguna user dengan perangkat keras hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Pemaparan James O'Brien berpendapat bahwa jenis software komputer dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi. Teman keenam, WordPress. WordPress adalah Content Management System (CMS) yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Michael Litt pada tahun 2004. Sebagai sebuah CMS,
WordPress bisa membantu Anda membuat dan mengelola website tanpa coding. Anda bisa menata tampilan, menambahkan fitur, dan membuat konten di website dengan mudah. Jadi cocok untuk digunakan pemula sekalipun. Pertemuan ketujuh, Cloud Computing. Cloud Computing merupakan penyimpanan awan, dapat menyimpan file dan aplikasi dari server yang dapat diakses di mana saja, meskipun dengan jarak jauh dan harus menggunakan internet. Pertemuan 8, IoT, Internet of the Things. Internet of the Things memungkinkan suatu benda atau perangkat dapat saling berkomunikasi, mengontrol, bertukar data, atau terhubung ke perangkat lain dengan adanya sensor dan koneksi internet. Internet of the Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkan ke internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Kelima, Internet of the Things terdiri dari dua bagian utama, yaitu Internet yang mengatur konektivitas dan Things yang berarti objek atau perangkat. 6. Tiga elemen IoT. 7. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. 8. Manfaat dari Internet of the Things. Pertemuan 9. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan sebuah sistem kecerdasan buatan yang nantinya akan disematkan ke dalam mesin. Tujuannya agar mesin tersebut bisa beroperasi atau berpikir dan bekerja selayaknya manusia pada umumnya. Sebenarnya, untuk fungsi yang dimiliki oleh Artificial Intelligence cukup banyak. Hadirnya Artificial Intelligence dapat memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, mulai dari pemrosesan bahasa alami, menggerakkan, menalar, maupun juga memanipulasi objek. Selain itu, kehadiran artificial intelligence juga diharapkan mampu mengenali pengetahuan dan juga bisa melakukan pembelajaran sehingga pada akhirnya bisa mengembangkannya. Jadi kesimpulannya, dari fungsi yang ada pada artificial intelligence adalah agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Contohnya artificial intelligence GPS, video game, email, media sosial, dan fitur yang ada di sosmed dan lain-lainnya. Pertemuan 10, Virtual Reality dan Augmented Reality. Virtual Reality, teknologi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan simulasi dengan menghadirkan visual dan suasana 3D, sehingga ketika menggunakannya akan membuat pengguna seolah-olah hadir terlibat langsung dan suasana tersebut. Augmented Reality, teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Pertemuan 11, IOB, Internet of the Behavior, disingkat dengan IOB, dan berarti Internet berdasarkan perilaku. Internet of Behaviors adalah istilah yang mengacu pada proses di mana data yang dikendalikan penggunaan dianalisasi mulai berspektif psikologi perilaku yang mana dengan hasil analisisnya tersebut menginformasikan pendekatan baru untuk melakukan pengoptimalan dalam teknologi dan informasi tujuan untuk membahas bagaimana data lebih dipahami dan digunakan untuk membangun dan mempromosikan produk baru dari sudut pandangan psikologi manusia. Fungsi Internet perilaku ini berfungsi dan dapat digunakan dalam banyak cara oleh entitas publik, swasta, atau seperti bisnis, organisasi, dan perusahaan. Pertemuan 12, Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik sehingga bisa saling bertukar data atau informasi. Mengapa dibutuhkan jaringan komputer? Jaringan komputer di suatu organisasi digunakan untuk melakukan sharing resource dan untuk komunikasi online antar komputer orang. Yang dimaksud dengan resource di sini termasuk disk driver, hard disk, printer, komunikasi online termasuk aplikasi dan email.
klasifikasi jaringan. Ini ada klasifikasinya, tipologi jaringan, dan lain-lainnya. Pertemuan 13. Cyber. Cyber adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kesimpulannya, teknologi dan kejahatan atau terkait dengan erat seiringan kemajuan teknologi, maka bentuk-bentuk perilaku kejahatan baru juga bermunculan. Kemajuan teknologi akan menciptakan peluang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga kejahatan masa depan akan berbeda dengan kejahatan hari ini. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mayantara atau cyber, yaitu muncul dari kejahatan yang semakin berkembang dan bervariasi. Pertemuan 14. Etika dan dampak sosialisasi teknologi informasi. Etika atau berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok untuk menilai apakah tindak-tindak yang telah dikerjakannya benar-benar salah atau buruk. Etika komputer adalah pedoman moral yang mengatur tentang penggunaan komputer dan teknologi informasi. UU IT. Secara garis besar, UU IT terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transisi elektronik komerser, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang cyber. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.